Salam, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel TBKK Japiter Tinambunan. TBKK artinya Tinambunan Kota Kalang. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-105 tanggal 15 April 2024 diambil dari Injil Lukas pasal 19 ayat 45 sampai dengan 46 dengan perikop Yesus masuk rumah Tuhan. Sebagai natsnya dalam bahasa Indonesia, lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menyerahkannya sarang penyamun. Bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan demikian. Yesus masuk ke rumah Tuhan dan mulai mengusir pedagang-pedagang di situ. Di dalam Alkitab katanya kepada mereka tertulis begini. Allah berkata, rumahku akan menjadi rumah tempat berdoa, tetapi kalian menjadikannya sarang penyamun. Dalam bahasa Batak Toba Siganupari di dok songonon. Masuk ma Yesus tu bagas joro. Dungi mulai ma di palau ibana akka partiga-tiga na disi. Ninna ibana ma tunasida. Tarsurat do inganan partangyangan do jabuku HP gabi di bahen hamu inganan ni panamun. Itulah ayat pada hari ini. Dan kita masuk dalam pedoman bulan April, selalu kita sampaikan dengan topik menghayati pengampunan dosa dan kebangkitan Yesus melalui pengakuan dan kesaksian serta kekuasaan Tuhan. Dan ini dijabarkan di dalam Roma pasal 6 ayat yang keempat. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup baru. Apa yang mau kita lihat makna daripada perikop selama bulan April? Transformasi spiritual dengan baptisan kudus. Supaya apa? Supaya semua seperti Yesus, sama seperti Yesus, mati dan dibangkitkan dari antara orang mati, dan menjadi pewaris kerajaan surga, hidup kekal dan abadi. Itulah pentingnya baptisan kudus untuk mematikan dosa turun-temurun dan menjadikan kita hidup baru dan sebagai pewaris kerajaan surga. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini.
Diambil dari Injil Lukas pasal 19 ayat 45 sampai dengan 46. Dengan perikop Yesus masuk rumah Tuhan. Tadi sudah kita baca, Yesus sedikit marah, mengusir para pedagang yang sudah menjadikan tempat suci atau bait Allah menjadi sarang penyamun, tempat tukar menukar uang dan menjual barang-barang. Allah mengatakan, rumahku tidak boleh dipakai seperti itu, karena itu khusus untuk rumah doa, menyampaikan puji-pujian kepada Allah. Apa makna perikop hari ini di dalam Injil pasal 19 ayat 45 sampai dengan 46 ya. Kita lihat makna daripada ayat ini ya. Ayat ini menggambarkan peristiwa ketika Yesus mengusir para pedagang dari bait Allah dan mengatakan bahwa rumah Bapaknya adalah rumah doa, tetapi telah dijadikan sarang penyamun. Ini inti daripada ayat ini, bahwa rumah doa dibikin menjadi tempat berdagang dan dikatakan sebagai rumah penyamun, karena di sana banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Tuhan. Mungkin ada berbohong, ada tipu menipu ya, karena ya berdagang barang-barang ya pasti ada tipu menipu dan dipergunakan. Harusnya dipakai untuk rumah doa, tapi dipakai sebagai sarang penyamun katanya. Kemudian apa pesan moral daripada perikop ini? Kalau kita melihat makna tadi, mari kita lihat. Jadi hal ini mengajarkan pentingnya menjaga kesucian tempat ibadah dan ya, memperingatkan kita tentang konsekuensi dan penyalahgunaan ya tujuan suci tersebut. Jadi apa tujuan suci tersebut? Tentu itu sangat dibenci oleh Allah. Dan tempat ibadah seharusnya adalah untuk berdoa. Dan ini memperingatkan kita tentang apa konsekuensinya. Kita lihat amarah daripada Yesus, dan semua barang-barang itu diusir dan dilempar semua keluar. Dan segala burung-burung yang sudah disimpan dilepas semua, dan semua dagangan dibuang ya. Kita lihatlah kemarahan Tuhan. Ini mendatangkan bahwa Tuhan tidak mau rumah baik Allah yang suci dipakai untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian apa pembelajaran dari perikop ini? Setelah kita melihat makna dan pesan moral ya. Dalam konteks ini Yesus menunjukkan betapa seringnya dia, betapa seriusnya dia terhadap penghormatan ya terhadap tempat ibadah. Jadi Yesus begitu menghargai rumah ibadah atau rumah doa harus dipakai untuk tempat peribadatan. Yesus tidak menginginkan rumah doa dipakai sebagai sarang penyamun atau tempat berdagang barang-barang tukar menukar uang. Itulah yang dikatakan pentingnya kita menjaga kesucian daripada rumah ibadah. Pembelajaran kedua, hal ini mengajarkan bahwa kita harus memperlakukan tempat-tempat ibadah dengan hormat dan ya
dan mengingatnya sebagai tempat untuk berdoa dan bersekutu dengan Tuhan. Jadi kita harus mempunyai rasa hormat dan menjaganya sebagai tempat untuk berdoa dan bersekutu dengan Tuhan. Jadi kalau itu tempat kita bersekutu dengan Tuhan, maka kita harus menjaga ya daripada gangguan-gangguan yang ingin membuat rumah ibadah itu kotor. Jadi sekarang ini bukan lagi masalah rumah ibadah kotor atau bersih, tetapi bagaimana pengisi atau isi daripada rumah Tuhan itu jangan ada yang kotor. Artinya jangan ada yang berdosa. Maka baptisan kudus bisa mengantar orang untuk masuk ke rumah kudus karena dia sudah diampuni. Sekarang bagaimana merawatnya dan menjaganya? Nah, Kolose 3 ayat 23 dikatakan kita bekerja adalah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dengan demikian kita menjaga kesucian rumah Tuhan. Seperti Daud mengatakan dalam Mazmur 23 ayat 6, kebajikan dan kemurahan mengikuti aku seumur hidup. Aku akan tinggal di rumah Tuhan sepanjang masa. Rumah Tuhan atau bait Allah adalah diri kita. Mari kita jaga diri kita supaya sama dengan baik Allah menjaga kesucian. Pembelajaran yang ketiga, tindakan Yesus adalah mengingatkan kita untuk tidak membiarkan kebutuhan duniawi atas tindakan yang tidak sesuai atau merusak hubungan kita dengan Tuhan. Jadi jangan membiarkan kesibukan duniawi atau tindakan yang tidak sesuai merusak hubungan kita dengan Tuhan. Jangan sampai karena kita asik, sibuk dengan dunia, gadget segala macam habitat dunia, kita lupa menjalin hubungan dengan Tuhan. Nah, kemudian pembelajaran yang keempat adalah dalam Injil Lukas pasal 19 ayat 46. Dan ia masuk ke dalam bait Allah dan mulai mengusir semua orang-orang yang berdagang di dalamnya. Jadi artinya Yesus tidak menyukai bait suci dikotori atau dikotomi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Harus dibersihkan. Kemudian pembelajaran yang kelima, dalam kehidupan sehari-hari seperti kita dalam usia lanjut, apa menjaga kesucian kita setiap hari dan fokus dengan tujuan hidup yang sesuai dengan rencana Tuhan. Apa fokus kita dan tujuan akhir hidup kita apa? Saya selalu mengatakan life after life, the new of Jerusalem. Hidup setelah kehidupan saat ini berada di Yerusalem yang baru, yang diciptakan oleh Allah sendiri. Setelah bumi lama, langit lama, dan segala isinya dimusnahkan oleh Tuhan. Dan dibuatkanlah langit baru dan bumi baru sebagai tempat kita kelak. Itulah pembelajaran yang bisa kita ambil dari perikop ini. Sekarang kita masuk dalam conclusion atau kesimpulan. Nah, saya tetap mengajukan ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana cara menjaga kesucian
tempat ibadah agar tetap menjadi sarana untuk membawa nilai-nilai rohani dalam pekerjaan sehari-hari. Jadi tempat ibadah dijaga sebagai tempat nilai-nilai rohani ya, dalam pekerjaan sehari-hari. Pertanyaan yang kedua, apa saja langkah praktis yang dapat diambil untuk membawa nilai-nilai rohani dalam pekerjaan sehari-hari? Jadi tadi bagaimana supaya nilai-nilai rohani berada dalam rumah suci atau bait Allah. Nah, kemudian di sini apa langkah praktis yang dapat diambil untuk membawa nilai-nilai rohani tersebut dalam pekerjaan kita sehari-hari? Pertanyaan ketiga, mengapa manusia seringkali melupakan tujuan utama dan tempat ibadah, dan bagaimana kita bisa ya menghindarinya? Jadi kita sering kali melupakan tujuan utama. Bagaimana kita menghindarinya? Mari kita jawab satu persatu. Pertanyaan pertama jawabannya ya. Bagaimana menjaga kesucian tempat ibadah? Menjaga kesucian tempat ibadah adalah suatu tanggung jawab penting dan tanggung jawab moral bagi setiap orang percaya. Jadi tempat ibadah adalah rumah doa. Kemudian mengacu kepada Allah, kita dapat bersekutu dengan Allah. Jadi artinya rumah doa tersebut adalah tempat kita bersekutu dengan Allah. Tetapi ya, menjadi suasana dan kondisi yang memuliakan Allah. Jadi tempat persekutuan itu harus dijaga ya, supaya suasana dan kondisi yang memuliakan Allah. Jadi di situ dijaga supaya rumah ibadah itu tetap memuji dan memuliakan Allah. Artinya suci ya. Nah, dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai dengan 17 dikatakan ya, ketahuilah bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jadi di sini sudah dijelaskan dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai 17, kamu adalah bait Allah. Kita adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam diri kita. Jelas. Bait suci itu adalah kita sendiri. Dan roh Allah itu berada di dalam diri kita. Nah, maka Daud tadi mengatakan kebijakan dan kemurahan meliputi seumur hidupku, dan aku akan berada di rumah Tuhan sampai selama-lamanya. Sepanjang masa dia berada di rumah Tuhan. Sepanjang masa artinya sepanjang dia masih diberikan hidup, berada di rumah Tuhan. Rumah Tuhan itu apa? Dia. Jadi dia sendirilah yang berada di rumah Tuhan, dan roh Allah berada dalam diri dia. Itulah pernyataan daripada Daud. Nah, kemudian tadi kalau kita adalah rumah Allah dan roh Allah diam bersama kita. Nah, jikalau ada orang yang membinasakan bait Allah, ada orang mau membinasakan bait Allah atau merusak bait Allah, ya, baik suci atau merusak bait Allah sebagai manusia, ya. Nah,
maka ini Allah akan membinasakan dia. Jadi barang siapa mau membinasakan bait Allah, maka Allah sendiri akan membinasakan dia. Lambat atau cepat itu pasti terjadi, karena Alkitab pasti digenapi oleh Tuhan. Jadi jangan ragu kita. Kalau ada orang yang membinasakan rumah Allah atau baik Allah, ya, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ada yang membinasakan. Sesuai dengan janjimu, kau akan membinasakan mereka. Kami tunggu tindakan dari Tuhan. Udah, kita tinggal menunggu tindakan saja dari Tuhan. Karena di sini sudah dikatakan, Allah akan membinasakan mereka. Sebab baik Allah adalah kudus, dan baik Allah itu adalah kamu. Jadi kalau ada orang membinasakan kita, Tuhan Allah akan memperhitungkan, membinasakan dia. Kita lihat, ya, dalam Alkitab contoh, ya, Raja Ahab, ya, membinasakan Nabot yang punya kebun anggur. Allah marah. Allah berjanji, Ahab dan istrinya akan meninggal dan mayatnya digigit anjing, dijilatin anjing, katanya. Itu kejadian, ya, tidak main-main. Jadi hati-hati kita terhadap orang yang suci, apalagi mengganggunya. Maka kita harus hormat kepada semua hamba Tuhan, para pendeta, para penatua, evangelis. Kita harus hormat, supaya kita juga bisa diberkati oleh Allah. Jangan sampai ada rencana kita membinasakan mereka, membunuh karakter mereka. Membinasakan bukan hanya dengan praktik membunuh. Kita membenci pun itu sudah membinasakan dia. Dan kita sudah dicap sebagai pembunuh. Sebagai pembunuh tidak punya hak untuk berada dalam hidup kekal dan abadi. Ya. Nah, kemudian ayat ini menggambarkan, ya, bahwa Allah adalah kudus dan baik Allah itu adalah kamu. Ini menggambarkan bahwa sikap orang percaya adalah baik Allah dan berhak untuk menjaga kesucian tempat ibadah. Jadi inilah penegasan daripada ayat tersebut, bahwa setiap orang percaya adalah baik Allah. Kalau kita sudah percaya, kita sudah menjadi baik suci rumah doa, ya. Dan berhak untuk menjaga kesucian tempat ibadah. Artinya kita punya kuasa untuk menjaga. Bagaimana kita menguasainya? Ya, kita harus mengacu kepada buah-buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Itu kasih, damai sejahtera, sukacita, kelemah lembutan, kemurahan, kesetiaan, ya, dan penguasaan diri. Itulah dasar kita menjaga baik suci supaya tetap baik di mata Tuhan. Nah, kemudian kita melihat Mazmur 23 ayat 6. Dikatakan bahwa kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Seumur hidup, tidak ada jeda. Kebajikan dan kemurahan berada di dalam diri Daud. Ini pernyataan daripada Daud. Dan dikatakan, ya, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi rumah Tuhan itu, ya, adalah diri kita sendiri. Jadi diri Daud sendirilah rumah Tuhan itu. Makanya dia katakan, aku berada di rumah Tuhan sepanjang masa. Artinya kebajikan dan kemurahan ada padanya, dan itu ada pada dirinya sebagai rumah Tuhan. Itulah
jawaban daripada pertanyaan yang pertama tadi, ya, yaitu bagaimana cara menjaga kesucian tempat ibadah agar tetap menjadi sarana untuk membawa nilai-nilai rohani dalam pekerjaan sehari-hari. Nah, sekarang pertanyaan kedua, apa saja langkah terakhir dan praktis yang dapat diambil untuk membawa nilai-nilai rohani? Jadi nilai-nilai rohani itu kita bawa. Tadi kita menjaga kesucian, baik suci. Sekarang apa nilai-nilai yang ada dalam rumah ibadah tersebut? Itu tadi buah roh, damai sejahtera, ya, kebajikan, kemurahan. Bagaimana supaya kebajikan, kemurahan itu bisa dibawa oleh kita? Nah, di sini dikatakan ialah menerapkan nilai-nilai rohani dalam pekerjaan sehari-hari merupakan langkah penting bagi pribadi yang ingin hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Jadi bagaimana nilai-nilai rohani itu yang bisa kita jabarkan dalam kehidupan sehari-hari? Kita melihat Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itulah nilai-nilai. Kalau kita bekerja untuk Tuhan, apa yang mau kita ingat begitu kita bicara dengan Tuhan adalah karakter daripada Allah. Apa karakter Allah? Kasih itu Allah. Barang siapa tidak memiliki kasih, tidak mengenal Allah. Itulah nilai-nilai karakter Allah yang mau kita sampaikan di dalam pekerjaan kita sehari-hari. Kasih. Dan itu tertulis dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8. Dan bagaimana implementasi kasih itu yang bisa kita bawa dalam nilai-nilai pekerjaan kita sehari-hari? 1 Petrus pasal 4 ayat 8 dikatakan, mengasihi dengan sungguh-sungguh dari segenap hatimu terhadap sesama orang lain. Sebab kalau itu sudah kita lakukan, kasih itu bisa menutupi banyak dosa. Itulah hebatnya kasih. Kalau kita benci sama seseorang dan kita berjanji untuk mengasihi dia, maka kebencian itu akan hilang dan dosa akan dihapuskan. Itulah maka dikatakan kasih dapat menutupi banyak dosa. Nah, kemudian sebagai pegangan kita dalam pertanyaan ini, nilai-nilai apa yang bisa kita sampaikan kepada orang lain? Mengacu kepada Injil Matius pasal 7 ayat 12. Apa yang hendak kau inginkan diperbuat oleh orang lain kepadamu, perbuatlah seperti itu. Karena itulah kesimpulan daripada hukum Taurat dan semua dari kitab-kitab para nabi. Itu kesimpulan daripada Alkitab. Apa yang hendak ingin diperbuat oleh orang lain kepadamu, perbuatlah seperti itu. Ada kaitannya dengan tabur, tuai. Apa yang kita tanam, itu yang kita tuai. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Kalau kita menabur padi, padilah hasilnya. Kita menabur jagung, jagunglah hasilnya. Tidak mungkin kita menabur padi, hasilnya mangga. Kita menabur jagung, hasilnya pepaya. Tidak. Pasti yang kita tabur akan kita tuai. Jadi, kalau kita mau dihormati oleh orang lain, kita harus hormat kepada dia. Tapi kalau kita ingin disakiti oleh orang lain, sakiti dia. Itu pasti terjadi.
Jadi ada di sana hukum tabur tuai. Itulah dalam Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-12. Nah, ayat ini mengingatkan kita untuk menjalani setiap pekerjaan dengan sikap yang tulus dan kasih terhadap Tuhan dan juga terhadap sesama. Karena ya, Bapa di surga sudah lebih dulu mengasihi kita, maka wajib hukumnya kita mengasihi orang atau menyalurkan kasih karakter Allah yang sudah diberikan. Itulah bagaimana kita menyampaikan nilai-nilai kepada orang lain adalah dengan kasih sebagai karakter Allah. Pertanyaan terakhir yang ketiga yaitu mengapa manusia seringkali melupakan tujuan utama dan tempat ibadah ya, dan bagaimana menghindarinya. Jadi kadang-kadang orang sudah melupakan tujuan utamanya dan lebih terpengaruh pada kebiasaan-kebiasaan orang yang tidak disukai oleh Tuhan. Seperti TikTok seharian membicarakan yang tidak jelas, itu pun sudah menyimpang. Pergi wisata pada hari Minggu meninggalkan tempat ibadah, itu juga masalah. Kemudian selalu menonton tinju pada saat jam 10 pagi setiap minggu, karena di Las Vegas itu adalah malam minggu. Tapi kita bisa terhalang pergi ke rumah ibadah karena hanya menonton tinju. Ini ya, sering ya. Dan mengapa manusia sering meninggalkan rumah ibadah hanya dengan kebutuhan ya, pribadi masing-masing. Seringkali manusia melupakan tujuan utama dan tempat ibadah karena kesibukan ya, dan juga adalah sehari-hari dan rutinitas. Jadi adanya kesibukan sehari-hari dan rutinitas ya. Nah, tempat ibadah seharusnya menjadi sarana untuk memperdalam iman, berdoa, dan bersekutu dengan sesama manusia, bukan sekedar gedung atau fisik. Jadi sudah seharusnya memang tempat baik suci itu tempat kita bersekutu, berdoa, dan memperdalam iman. Dalam Markus pasal 18 ayat 20, dalam Injil Matius pasal 18 ayat 20 dikatakan, di mana ada 2 orang atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi kebersamaan dan keberadaan Tuhan di tengah-tengah kita sangatlah penting. Artinya berkumpul bersama, di situ Tuhan Allah hadir. Itulah gunanya kita pergi beribadah ke gereja, karena di sana berkumpul banyak orang. Doa orang yang suci pasti didengar oleh Tuhan. Kalau seandainya kita pergi ke gereja tidak suci, tapi dengan kita bergabung dengan orang-orang suci di gereja, maka kita kebagian kesucian itu. Itulah pentingnya kita berjamaah memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, dalam Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai 25, tidak menjauh dari rumah Tuhan, dikatakan bahwa, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari
pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling mendekati dan saling memahami, mendekat apabila kita melihat hari-harinya menjelang akhir. Jadi dalam dunia ini kita sudah menjelang hari akhir. Artinya ada penantian. Hari akhir bagi kita adalah setiap saat. Jadi jangan menganggap menjelang hari akhir itu nanti, tidak. Tapi kedatangan kedua kali itu baru kita menunggu. Tapi bagi kita akhir-akhir ada anytime. Setiap saat kita bisa berangkat dari dunia ini. Tidak bisa ada seorang pun memperpanjang umur sehasta pun. Ya, sehasta pun. Ada memang seorang tokoh umurnya diperpanjang, yaitu Hizkia. Ya, Hizkia. Dia sudah divonis hari ini harus mati. Dan Yesaya sudah mengatakan kepadanya, siapkan tanggung jawabmu selama hidupmu, kamu akan mati. Tapi dia berdoa, meratap, menangis dan memohon kepada Tuhan. Itulah Allah itu kasih. Tuhan mengampuni dan memberikan dia kesempatan untuk hidup 15 tahun lagi. Coba. Jadi kalau kita berlutut berserah kepada Tuhan, membawa keluh kesah kita, apa yang kita alami, Tuhan pasti menjawab kita. Nah, kemudian jangan menjauh dari peribadatan, ya. Nah, ayat ini ya menekankan pentingnya ya pertemanan dalam komunitas dan saling mendorong satu sama lain untuk fokus pada hubungan dengan Tuhan, ya. Apapun kita lakukan, jangan mengikuti seperti kebiasaan orang lain, ya. Seperti tadi saya katakan, mendahulukan pariwisata dibanding pergi ke rumah Tuhan pada saat hari Minggu. Mendahulukan ya main TikTok di samping dia pergi berdoa dan juga beribadah. Dan juga mendahulukan jalan-jalan wisata ke mall dan kemanapun dibanding dia pergi ke rumah Tuhan. Itulah perlunya kita menjaga ya agar kita tidak melupakan tujuan utama kita, yaitu life after life, the new of Jerusalem. Maka kita harus menjaga diri kita sebagai baik suci dan menjaga kesucian daripada kita. Demikianlah firman Tuhan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Tuhan memberkati kita.